Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya yang luar biasa. Selalu saya ulang-ulang, pada hari ini kita mendapat nikmat yang besar. Di antara nikmat besar itu, kita diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa bangun subuh. Mungkin ada yang bangun sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan di antara sebagian malam, fatahajjad bihi, bertahajudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu Allah bisa tempatkan engkau di tempat yang mulia. Subhanallah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Dalam hadis, Allah itu turun ke langit dunia. Jangan tanya bagaimana cara turunnya, karena Allah tidak bisa diperumpamakan. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Ngapain? Aina sa'il, hanya mana yang lagi memohon. Aina sa'il, mana yang lagi memohon. Fa'u'ti, saya akan kasih dia apa yang dia minta. Aina ta'ib, mana yang sedang bertobat, banyak dosa, bertobat, ya Allah ampuni aku ya Allah, fa'atubu ilaihi, aku akan ampuni dia. Subhanallah. Begitu dilanjut sama subuh berjamaah di masjid. Alhamdulillah hari ini lebih banyak nih, berkah. Ibu-ibunya juga lebih banyak kayaknya sekarang ya. Alhamdulillah. Tapi masih kalah sama bapak-bapak ini, Bu Haji Mahmud. Bang Mamat emang top dah. Seragamnya masih mantep aja itu. Sholat subuh berjamaah di masjid atau di musola, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Pak Haji Mahmud, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapus dosa. Bayangin, sholat 2 rakaat sunnah fajar atau qobliyah dilanjut dengan sholat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Khusus di hari Ahad seperti ini, kita itikaf sejenak sampai 1 jam. Setelah itu sholat sunnah syuruk 2 rakaat,
Apa kata Rasulullah? Pahalanya sama dengan haji secara sempurna. Kita mau berangkat haji, jual tanah udah habis. Kontrakan cuman itu-itunya. Yang ada duitnya udah daftar kagak bisa berangkat, Bang Ab. Sononya tutup. Sononya tutup gara-gara COVID-19. Dengan kita menunggu di masjid, di musola, sambil ngaji terus sholat sunnah 2 rakaat minimal, sholat sunnah syuruk atau sholat sunnah duha yang dipercepat, kita mendapat pahala haji secara sempurna. Tuh, jadi tiap minggu kita berangkat haji terus. Alhamdulillah. Masya Allah, mari luruskan niat kita, mari ikhlaskan niat kita, agar apa yang kita niatkan didapat dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk Pak, dari ta'aruf masuk. Salawat dan salam semoga tercurah kepada manusia terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dia adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sini Ustaz, kosong. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat dari beliau. Mudah-mudahan kita masuk surga di belakang beliau. Siapa yang akan dapat syafaat? Mereka-mereka yang selalu bersolawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, wahai orang beriman, wahai orang beriman yang punya iman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Bersolawat kepada Nabi. Ibu sambil mau ke pasar bersolawat, bapak sambil mau ke kantor bersolawat, Mas Sido sambil sepeda bersolawat, sambil olahraga bersolawat, sambil bikin nasi uduk bersolawat, sambil bikin sambal bersolawat. Bapak-bapak yang kerja di kantor jangan main kartu terus di depan komputer. Solawat, 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 solawat. Istighfar, 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 istighfar. Zikir, 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 zikir. Ini orang keren dari rumah, pakai kemeja cakep, pakai dasi cakep. Mau kemana Pak? Mau kantor. Sampai kantor main kartu di komputer. Bohong loh. Hei, bener nggak? Bener? Hah? Ya Allah, waktunya kerja. Kalau lagi pas nggak ada tugas, apa yang menghalangi kita dengan istighfar? Modal sudah dikasih sama Allah, zikir. Sambil ngerjain, yang ngetik ke komputer di ini kan tangan. Yang istighfar apa? Yang istighfar apa? Ente kalau kerja depan komputer ceramah terus emang? Enggak. Emang yang istighfar tangan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang istighfar ini.
Ini yang ngetik. Apa yang salah? Ayo, mumpung masih hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hati mereka tenang. Hati tenang itu, Bu. Hati tenang itu, Bapak, yang disebut dalam Al-Quran bukan karena jabatannya tinggi, bukan karena kedudukannya tinggi, bukan karena fulusnya banyak, bukan. Berapa banyak tuh orang yang fulusnya nggak kehitung tapi nggak dapat ketenangan hidup. Yang dijanjikan oleh Allah yang bikin orang tenang hatinya itu amanu, pertama iman. Kalau orang beriman yakin sama Allah, ngapain kita sedih? Kalau sakit yang menyembuhkan pasti Allah, berikhtiar sama dokter, minum obat dan seterusnya. Yang kasih sembuh Allah Subhanahu wa taala. Dokter cuman ikhtiar, obat cuman ikhtiar. Buktinya dokternya aja sakit. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Itu cuman ikhtiar. Yang kasih sembuh Allah. Kalau orang punya iman, mana takut? Waduh, saya takut nggak makan. Jangankan orang yang punya otak, orang yang dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang melata pun dikasih rizki sama Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha illa 'ala Allahi rizquha. Binatang melata yang ada di muka bumi ini jumlahnya pun kita tidak bisa lihat. Corona itu termasuk dikasih juga rizki sama Allah. Kalau tidak mati corona tuh. Datangnya corona ini jadi ujian buat kita. Bayangin, satu makhluk Allah saja, satu makhluk Allah yang kecil, saking kecilnya nggak bisa dilihat, gempar 200 negara di dunia ini. Bener apa benar? Baru satu makhluk Allah, belum lagi makhluk-makhluk yang lain kalau Allah menghendaki. Dunia binatang yang melata di dunia ini dikasih rizki semua sama Allah, dikasih jatah rizkinya. Apalagi manusia. Kalau orang beriman tak boleh dia sedih dan putus asa hanya gara-gara urusan sesuap nafsi. Yang penting kita berikhtiar. Allah kasih rizki. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, kata Allah. Kata Rasulullah, maaf, sallallahu alaihi wasallam, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih. Kalau kamu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah kasih rizki sama kalian, kama yarzuqut thair, seperti Allah beri rizki kepada burung. Burung, tahu burung? Iya, tahu burung. Taghdu khimasa. Burung keluar dari sangkarnya di pohon-pohon itu, temboloknya kosong, teliknya kosong. Wataruhu bitana, pulang temboloknya sudah penuh. Burung pernah sekolah apa enggak? Burung punya ijazah apa enggak? Burung bisa gojek apa enggak? Burung bisa jualan buah enggak? Burung bisa jualan sayur enggak? Ya Rob, burung nggak punya ijazah, nggak pernah sedih. Allah kasih rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah udah janji, apalagi orang yang dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sedih, Bang Anen. Allah kasih rezeki pasti orang. Yang penting ikhtiar. Duit ente banyak, makan tetap aja sepiring, gimana enggak? Itu pun kalau belum kena gula. Kalau udah kena gula suruh separuh, enggak boleh sepiring juga.
Bener apa bener? Tuh yang duitnya banyak-banyak tuh, yang duitnya banyak, rekeningnya nggak kehitung Bang Mamat, rekeningnya nggak kehitung. Ngopi aja nggak boleh pakai gula Bang Mamat. Hidup. Bener gak Jenderal? Pak Jenderal, ya ada jenderal polisi nih, pensiun. Duitnya banyak, begitu kena gula, ngetek kagak boleh pakai gula, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Ya. Makanya kita harus dekat sama Allah biar hati tenang. Hati Yang kedua, bidzikrillah, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahui dah, dengan zikir kepada Allah hati ini tenang. Dengan iman, zikir, hati tenang. Allah kasih rezeki. Allah kasih rezeki. Sudah berulang-ulang di majelis ini, orang kalau rajin baca istighfar, 1 diampuni dosanya, 2 dikasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Ente nggak yakin sih, makanya nggak datang tuh rezeki. Sambil istighfar harusnya yakin Allah kasih rezeki dari jalan yang di tengah, yang dari jalan yang nggak pernah duga. Ini dalam hatinya ilokan bener gitu. Jangan begitu, ente harus yakin. Orang kalau beristighfar, rajin beristighfar dengan tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, khusyuk, 1 diampuni dosanya, 2 dikasih jalan, dikasih rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga, yang ketiga dimudahkan seluruh urusannya. Kenapa saya ulang-ulang terus ini? Biar kita yakin. Yang ketiga, dimudahkan seluruh urusannya. Ente kalau punya urusan sulit terus, banyak istighfar, 100, masih sulit juga tambah 200, masih sulit juga tambah 300, sulit juga pandai 500, sulit juga tambah 1000 istighfarnya. Masih sulit juga, mungkin istighfarnya ibu-ibu baca istighfar sambil nonton sinetron. Artinya bukan nama istighfar, sama cerita, alur cerita, bener nggak? Ini bapak-bapak istighfar mah istighfar sambil nonton bola. Kalau hatinya sama istighfar sih nggak apa-apa, ininya banyakkan ke bolanya daripada istighfarnya. Saya nggak larang orang nonton bola kayak nonton sinetron, kayak yang penting bisa bagi waktu, waktunya istighfar ya istighfar yang serius. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan tayyiban wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Allah, mudahkan seluruh urusan kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki dari jalan yang tidak pernah diduga, rizki yang banyak, rizki yang halal, rizki yang cukup, rizki yang penuh dengan berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membahas bab muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hidup ini tidak ada orang yang bisa sembunyi. Kalau dari aparat bisa sembunyi, kalau lagi dikejar secara hukum bisa ganti KTP. Kan belum lama ini ada orang dapat KTP baru. Bener apa bener? Tapi dari Allah tidak bisa ada yang tersembunyi. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dialah Allah yang selalu bersama kalian. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Di pasar ada Allah. Allah selalu hambanya yang di pasar, Allah selalu hambanya yang di kantor, yang nelayan, tetap ada Allah. Yang petani, tetap ada Allah. Maaf, di dapur ibu-ibu tetap, di mana saja Allah ada selalu melihat kita. Suatu saat dalam hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ibu tahu, bapak tahu, Umar bin Khattab ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin yang kedua, Bang Nasir kalau setiap bulan Ramadan selalu sebut-sebut aja. Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu, kan begitu. Umar bin Khattab, kan gitu. Termasuk dalam doa kita awali sebelum kita berdoa itu salawat kepada Nabi, kemudian kepada para sahabat. Umar bin Khattab ini khalifah Rasulullah yang kedua setelah Abu Bakar. Orangnya gagah, berani, kesolehannya luar biasa. Saking soleh dan beraninya, jin pun malu ketemu dia, setan pun malu ketemu dia. Kalau kita tiap hari digoda sama setan, kalau dia jin, setan takut. Kalau dia lagi jalan di satu lembah, setan jalan yang lain dia pilih. Masya Allah. Kadang-kadang firasatnya juga sama, mengundang wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia punya firasat, tiba-tiba Allah turunkan wahyu kepada Rasulullah yang sama dengan firasat dan pikirannya, saking kesalehannya. Orang kalau soleh begitu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami lagi duduk-duduk bersama Rasul, kata Umar bin Khattab nih lagi cerita. Jadi suatu saat Nabi lagi duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Nabi Muhammad lagi duduk bersama para sahabatnya. Ittala alaina rajulun syadidu bayadil thiyab. Tiba-tiba datang orang bajunya putih. Bajunya putih. Syadidu sawadi sya'ar, rambutnya hitam, enggak pakai semir, Bang Ab. Hitam enggak pakai semir, hitam asli. Hitam asli. La yura alaihi atharus safar, enggak tahu dari mana dia datangnya orang. Enggak ketahuan dari mana, enggak ketahuan. Tiba-tiba datang bajunya putih, rambutnya hitam. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Di antara sahabat enggak ada yang kenal siapa orang ini. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, sampai duduk di depan Nabi, kemudian dengkulnya orang tadi ditempelkan ke dengkul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengkulnya ditempelin ke dengkul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dia taruh tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang bajunya putih, rambutnya hitam, nggak ada yang kenal dari mana datang, nggak ketahuan, tiba-tiba di depan Rasul ditempelin dengkulnya, dipegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian orang ini nanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil Islam. Orang ini tiba-tiba nanya kepada Rasul, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islamu an tashhada an la ilaha illallah. Islam itu kita bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesembuhan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kehebatan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi pangkat jabatan yang sesungguhnya kecuali Allah. Tidak ada yang memberi kebahagiaan kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu maknanya syahadat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kata Rasulullah SAW. Wa tuqimas shalah. Yang kedua, Islam itu mendirikan sholat, bukan sekedar melaksanakan, tapi mendirikan. Mendirikan sholat, maknanya panjang nih, mendirikan sholat. Nanti kita bahas pada babnya tersendiri. Wa tutiyaz zakah, engkau mengeluarkan zakat. Yang ketiga, wa tasuma Ramadan. Kemudian yang berikutnya, Islam itu engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tuhijjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Dan engkau berangkat haji kalau kamu mampu menempuh perjalanannya, mampu fisiknya, mampu fulusnya. Hari ini insya Allah kita tanpa mengeluarkan fulus dapat pahala haji sempurna. Jenderal, dapat pahala haji sempurna insya Allah. Tunggu, sabar sebentar sampai suruh. Setelah dijawab oleh Rasulullah seperti itu, orang ini bilang sodakta, engkau benar. Dia nanya, dia bilang sodakta, engkau benar. Aneh, dia nanya, dia bilang bener ente. Kira-kira begitu bahasanya Bang Anen. Habis itu nanya lagi orang ini, fa akhbirni anil iman, ceritakan kepadaku tentang iman. Rasul jawab lagi, antu'mina billah, iman itu engkau beriman kepada Allah, kau percaya, kau yakin pada Allah. Wa malaikatihi, kamu yakin ada malaikat-malaikat di antara makhluk gaib. Ada malaikat rakib atid, ada malaikat Jibril, ada malaikat pembawa rizki, ada malaikat pembawa rahmat. Ada malaikat yang paling ditakuti malaikat apa? Bu Haji Mahmud takut tuh, mudah-mudahan kagak datang-datang katanya. Jangankan malaikat Azrail, tukang kredit harian aja pusing kita ngadepinnya. Tuh ketawa tuh yang banyak kreditannya. Bila Israel datang memanggil di pembaringan, biar kaya, begitu dicabut nyawanya sama Israel bau. Bener nggak? Biar pangkatnya tinggi, dicabut ruhnya sama Israel bau. Bener nggak? Bener nggak? Oh, jangankan orang lain, keluarganya sendiri tutup hidung, cari kopi, cari es. Bener nggak? Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wa malaikatihi, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, kita beriman, iman itu beriman kepada kitab-kitabnya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan setelah diturunkan kitab Al-Quran, kitab-kitab yang lainnya terangkum di dalamnya. Makanya Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, Nabi yang terakhir. Wa rusulih, dan para rasul-rasulnya, kita beriman kepada rasul. Ada berapa nabi dan rasul? Banyak jumlahnya.
Tapi yang disebut dalam Al-Quran ada 25. Apa ibu-ibu? Bu, ayo siapa yang ngapal? Kasih uang belanja 50.000. Nah, ngaji mas seminggu 7 majelis taklim, 25 nabi kagak hafal kita. Bagaimana ini, Bang Mamat? Hah? Wal yaumil akhir, iman itu kita yakin ada hari akhir. Baik hari akhir sugro, hari akhir sugro itu kita meninggal secara individu. Kalaupun kolektif masih sifatnya lokal, orang kena bencana, musibah, meninggal ada 200, 500, itu masih namanya lokal. Ada kiamat kubro, hari akhir itu ada kiamat kubro, semua hancur, orang mati semua, gunung hancur, seperti yang digambarkan oleh Al-Quran yang sering dibaca oleh guru kita Ustadz Baidawi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Sekarang gunung itu cuma baru batuk-batuk aja, Jenderal. Batuk, ngeluarin itunya, batuk, sono batuk, sini batuk. Biasa orang juga kalau udah tua itu kadang-kadang bengek, Bang Mamat. Bengek. Bawaannya panas dingin aja Bang Ab ya. Batuk kalau malam juga berhenti-berhenti, mau tidur orang udah ngorok, bininya udah ngorok, dia masih batuk aja. Gunung batuk, sekarang masih batuk, tapi nanti itu akan digoncang hancur. Orang kaget, ini ada apa? Ada gempa aja, orang semuanya panik. Ini hancur, gunungnya hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Isi bumi keluar semua. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Orang pada nanya, apa ini? Apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi cerita apa yang dilakukan oleh manusia di atasnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbuat baik itu harus banyak-banyak. Kalau kita pergi kemanapun, kita pertama sholat. Kenapa kita kalau sholat sunnah disunahkan pindah? Nih sholat wajibnya di sini, begitu sholat sunnahnya mundur. Kenapa? Supaya banyak saksi buat kita, saksi kebaikan. Itu sunnahnya, atau kita ke samping. Jangan sholat wajibnya di situ, sholat sunnahnya di situ lagi. Enggak apa-apa, enggak dosa. Tapi sunnahnya kita ganti tempat, supaya yang kasih saksi kebaikan banyak. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Karena hari itu nanti hari kiamat, bumi akan kasih saksi. Mamat sholat di sini, Mamat sholat. Iya, saya pernah jadi sujud Mamat, saya pernah jadi sujudnya Bang Ab, saya pernah jadi sujudnya RT, saya pernah jadi sujudnya RW, saya pernah jadi sujudnya Jenderal. Semua cerita itu. Dalam ayat lain, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal inil manfuth. Orang udah kayak debu pada terbang, gunung hancur, kiamat. Itu hari akhir. Ada hari akhir besar, kiamat kubro, ada kiamat sugro. Kiamat sugro, orang meninggal dunia secara individu atau kolektif tapi lokal, belum masif seluruh dunia. Kalau yang disebutkan tadi dunia, tidak ada urusan. Negara mercusuar apapun hancur, hancur, tidak ada cerita. Wa tu'mina bil qadar, beriman kepada takdir Allah. Apa yang terjadi adalah ketetapan Allah. Setelah kita berikhtiar,
setelah kita berupaya, walau itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu terjadi, itulah takdir. Makanya ada takdir khairihi wa syarrihi. Ada takdir khair yang enak buat kita, ada takdir yang kadang tidak enak. Tidak enak bukan berarti tidak baik, karena Allah tetapkan pada hambanya semua pasti baik. Kalau persoalan tidak enak, itu persoalan rasa, tapi endingnya secara kolektif nilainya itu pasti baik. Ada orang tuanya meninggal, nangis semua. Betul apa betul? Betul apa betul? Sedih. Saat itu sepertinya Allah tidak adil sama kita, padahal Allah sayang sama kita semuanya, termasuk orang tua kita. Sakit lama-lama kita urus juga, mana tahan. Ente jangan sombong dah ngaku jadi anak. Waktu orang tua ngurus kita dengan penuh keikhlasan, didekapnya, diberinya ASI dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, sambil ditiup kepalanya, diusap-usap, lalu kita tidur enak dengan penuh keikhlasan. Lagi makan tiba-tiba mama lagi makan Bu Haji Mahmud, berhenti makan, cuci tangan. Jangankan anak, cucu aja begitu Bu Haji Mahmud ya, bener nggak? Iya begitu kali, orang saya mah belum punya cucu. Berhenti. Tapi begitu anak ngurusin orang tua, baru sakit seminggu aja, pertama sakit orang tuanya jenguk, besoknya udah kagak ada yang datang. Sakitnya dibawa pulang ke rumah anaknya yang satu, seminggu tahan, 2 minggu tahan, sebulan, perasaan kontrakan dibagi rata. Ngurus emak gua doang sekarang. Anak orang tua buang air, dibersihkan, dimandikan sambil bergumam, astagfirullah. Makanya Allah cabut. Udah, biar semuanya baik. Karena kebaikan itu tidak bisa dideteksi. Efek takdir Allah, kebaikannya itu tidak langsung bisa ditangkap. Dan disitulah Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Ada orang mau pergi ke luar kota, luar negeri, sudah beli tiket, tiba-tiba telat ya, kena macet. Sialan, sumpah serapah, habis semua, kurang ajar, macet segala macam. Menyesal ya, karena ada urusan penting di sana. Dia telat, dia terlambat. Nggak lama kemudian dia dengar ada bencana musibah dengan pesawat yang dia naikin telat itu. Ada rahasia pasti selalu takdir Allah. Yang pasti tidak mungkin Allah menetapkan takdirnya untuk hambanya itu adalah keburukan. Allah menetapkan hambanya satu takdir, pasti endingnya baik, terutama bagi mereka yang beriman. Kita ada ruang berikhtiar, ada ruang berikhtiar, termasuk kita panjang umur itu ruang. Kita minta panjang umur itu ruang kita berdoa, karena ada hadis Nabi, la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah kecuali doa. Tapi doa itu nggak boleh bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kita ngedoain tetangga nyungsep, nggak boleh tuh, karena sama tetangga itu kita harus baik. Setelah itu orang tadi bilang sodakta, kamu benar. Dia nanya tapi dia bilang kamu benar. Fa akhbirni anil ihsan. Setelah itu orang ini bilang, ceritakan pada kami tentang ihsan. Makanya ada iman, ada Islam, ada iman, ada ihsan.
Rasul menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Jadi orang itu kalau lagi ibadah, bukan saja lagi sholat, setiap saat kita harus merasa dilihat oleh Allah. Syukur kalau kita bisa melihat, merasa seakan-akan lihat Allah. Dan Allah tidak mungkin bisa dilihat secara kasat mata. Itu namanya ihsan. Jadi kalau kita sholat itu harus khusyuk. Jangan kita baru Allahu Akbar, semua utang keingetan. Mending kalau dibayar, diinget doang. Semua kerjaan keingetan, semua masalah keingetan. Allahnya nggak diingat. Kita ingat masalah, kemudian ingat Allah, minta tolong sama Allah agar dimudahkan. Ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hati kita, mudahkan seluruh urusan ya Rabb. Karena Allah jawab, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Malaikat lihat tuh, orang kampung sawah Ciputat lagi pada memujiku, lagi sholat di masjid-masjidnya, di musola-musolanya, di rumahnya masing-masing. Kalau sholatnya di rumah. Ar-Rahmanir Rahim, majjadani abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'al. Ini jatah hambaku, bagi hambaku apa yang dia minta akan aku berikan. Subhanallah. Makanya Nabi kalau ada masalah itu selalu sujud dulu. Enggak curhat sama tetangga, enggak curhat sama teman, enggak curhat sama orang. Dia curhat sama Allah dulu kalau punya masalah. Bu, lo curhat sama orang di depan kita, orang tuh bilang ya Allah kasihan amat, kita pergi, mampus lu sekali, mampus emang gua empet meluk, kan begitu. Kalau curhat sama Allah, Allah respon dengan baik, Allah kabulkan RW. Kalau kita curhat sama Allah, Allah kabulkan. Karena kalau kita sholat, Allah jawab tadi, Allah jawab. Tuh. Anta'budallah ka'annaka tarah. Kita kalau lagi ibadah kepada Allah, bahkan bukan saja lagi sholat, selama sepanjang masa kita kalau bisa melihat Allah. Orang kalau merasa melihat Allah atau merasa diawasi oleh Allah, berani nggak berbuat maksiat? Berani nggak berbuat salah? Kemudian terakhir, dia jawab lagi sodakta. Kemudian yang terakhir, fa akhbirni anis sa'ah. Orang tadi nanya sama Nabi, kasih tahu kapan kiamat itu datang. Ini kiamat hari kiamat, hari kehancuran. Bukan kiamat tukang pisang, bukan ini. Kiamat hari kehancuran dunia ini. Ditanya Nabi oleh orang tadi, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi nggak tanya, nggak jawab. Nabi nggak tahu kapan kiamat itu. Fa akhbirni an amaratiha, kata orang tadi. Coba ceritakan tentang tanda-tandanya kiamat. Qala antalidal amatu rabbataha. Di antaranya seorang budak melahirkan tuannya. Ini banyak maknanya nih. Ada yang mengasihkan pengertian antalidal amatu rabbataha itu adalah banyak anak-anak durhaka kepada orang tua.
Jadi budak melahirkan tuannya, anak merasa jadi tuan terhadap orang tuanya. Orang tua yang dilawan sama anak. Jadi kalau sudah merajalela, anak-anak banyak durhaka kepada orang tua, itu tanda-tanda kiamat. Wa antaral hufatal uratal ala, banyak orang keluyuran telanjang, bulu keteknya kelihatan, auratnya kemana-mana. Hati-hati, makanya pada tutup aurat, kasih tahu. Jadi kalau di jalan-jalan banyak orang buka aurat, Mbak Nunung, Ustaz Nunung, kita lihat di jalan-jalan orang banyak buka aurat, nggak pada tutup aurat, itu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Ya tatawaluna fil bunyan. Waduh, kita lihat semua orang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sekarang bangunan di Dubai itu paling tinggi tuh, berapa lantai itu kan? Ada orang lomba-lomba bangun tinggi-tinggi, gedung-gedung tinggi, mercusuar. Habis nanya begitu, pergi nggak ketahuan orang tadi. Pergi nggak ketahuan. Kemudian Rasul nanya sama Umar bin Khattab, ya Umar, atadri manis sa'il? Tahukah kamu siapa orang yang datang tadi? Umar bilang, qultu Allahu wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya maha tahu, saya tidak tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Wa innahu Jibril. Tadi itu malaikat Jibril. Tadi itu malaikat Jibril. Malaikat itu bisa berubah wajah seperti manusia atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum syuruk belum? Hah? Emang jam berapa syuruk? 5? Lebih cepat sekarang ya. Kita lewatin 5 menit supaya sempurna dulu munculnya matahari ya. Yang kedua, kita baca hadis yang kedua. An Abi Dar Jundub bin Junadah, dari Abi Dar Jundub bin Junadah, wa Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal, dan dari Abi Abdurrahman Mu'ad bin Jabal an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kamu pada Allah di mana saja berada. Bu, Bapak, orang takut pada Allah di masjid pantas. Orang takut pada Allah di musola, majelis taklim pantas. Tapi orang takut kepada Allah di pasar itu hebat, karena dia di pasar godaannya besar untuk ngurangin timbangan, untuk nyampur barang dagangan dengan kualitas yang tidak bagus. Dia tidak lakukan itu karena dia takut sama Allah, itu baru hebat. Kalau orang di masjid takut Allah, ya pantas. Ane mah alhamdulillah nggak pernah korupsi. Emang ngapain? Jaga masjid. Apa yang dikorupsi? Nah, orang kelola keuangan perusahaan, orang kelola keuangan satu institusi, dia bisa amanah, dia tidak bisa mengambil uang. Itu hebat namanya. Makanya hadis Nabi, ittaqillah haitsu ma kunta. 1 perak kita ambil barang orang akan dikembalikan. Pernah kita baca hadis di sini, 1 jengkal tanah diambil. Hati-hati, makanya tanah orang jangan ente ambil. 1 jengkal ente ambil tanah orang, ente aku. Padahal bukan tanah ente. Yang sejengkal itu ente kalungin. Yang sejengkal itu nanti Allah kalungkan sampai 7 lapis. Ya Allah. Batu koral 2 aja digantungin, jangankan koral. Ibu yang punya perhiasan emas, coba
Yang punya perhiasan emas orang-orang kaya itu, yang emasnya banyak, coba digantungin semua. Emas itu kan perhiasan, bener nggak? Tapi kalau beratnya udah 2 kilo, perhiasan apaan? Bener nggak Bu Haji Mahmud? Bu Wasito, Bu Wasidi, Bu Sido mana Bu Sido? Kita doakan Bu Wasito ya. Kita kayaknya diingetin suruh ngedoain dia kan ya. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wassalji wal barad. Allahumma naqqiha minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, orang kalau baik begitu, kita lagi ngaji pun keingetan. Didoain sama-sama, makanya kita tuh harus baik sama orang. Iya kan? Ada yang niat mau doain istrinya Pak Wasito pagi-pagi ini? Enggak ada, tiba-tiba kita diingatkan. Ini keceplosan ngomong, dikasih nyeplos ngomong mau nyebut Bu Wasidi, Bu Wasito. Alhamdulillah kita jadi doain beliau almarhumah, ya kan? Makanya ngaji itu penting di situ, jadi keingetan sama jamaah terus tuh. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikuti perbuatan buruk itu dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan akan menghapus dosa. Akan menghapus dosa. Ini ada ceritanya nih, yang atbi'is sayyi'atal hasanah itu, ikuti perbuatan buruk dengan kebaikan. Dalam asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini, seorang pemuda lagi jalan, di tengah jalan ketemu dengan pemudi perempuan, gadis cantik. Yang namanya orang, manusia biasa, manusia. Laki-laki kalau yang masih normal, kalau yang normal usianya, ngelihat perempuan cantik, tertarik apa enggak? Perempuan lihat laki-laki ganteng, tertarik apa enggak? Apalagi kalau udah ganteng, kantongnya tebel. Bener nggak? Secara fitrah, laki perempuan yang normal pasti memiliki ketertarikan. Ini fitrah. Makanya manusia itu disuruh menikah karena ada fitrah yang Allah berikan. Supaya tersalurkan fitrahnya dengan cara yang halal, ada syariat nikah. Lagi jalan dia lihat perempuan cantik ini, saking cantiknya laki-laki tadi, perempuannya udah lewat masih nengok sambil jalan terus sambil nengok. Kata anak muda, kirain gua doang yang begitu. Jangankan anak muda, aki-aki juga masih begitu kan Bang Ab ya? Sambil jalan. Kemudian dia kaget begitu nabrak tembok. Dia nengok, dung. Lebih kaget lagi, hidungnya kena tembok. Bapak Ibu tahu sendiri kalau Arab mah, kalau kita kan hidungnya mancung ke dalam. Kalau Arab begitu nengok, dung, hidungnya kena tembok, berdarah. Berdarah. Hidungnya langsung berdarah. Tapi hebatnya sahabat dulu, dia bilang saya tidak akan hapus ini darah sebelum saya lapor kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darah yang ada di hidungnya dia tahan, dia datang kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasul. Waalaikumsalam. Ada apa? Anu Rasul. Anu apa? Anu Rasul. Itu darah kenapa itu di hidung? Begini Rasul, dia cerita. Terus apa yang saya harus lakukan, kata sahabat tadi kepada Rasul, untuk menghapus dosanya tadi? Apa kata Rasulullah? Sholli rakaatain. Sholatlah kamu 2 rakaat. Makanya ada istilah sholat sunnah taubat. Sholat sunnah. Waktu itu Nabi nggak bilang sholat sunnah taubat. Yang mengklasifikasi sholat sunnah taubat itu adalah para ulama supaya kita enak. Ada sholat sunnah wudhu. Padahal waktu itu Nabi sama Bilal nggak bilang itu sholat sunnah wudhu.
Kan gara-garanya waktu Nabi habis Isra Mi'raj, paginya manggil Mu'ad siapa? Bilal bin Rabah. Ya Bilal, aneh semalam di surga dengar trompa ente, sendal ente, bakiak ente masih di sini kok sendalnya udah di surga. Emang apa yang ente lakuin? Kata Bilal, enggak ada, kecuali setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat, disebut sholat sunnah wudu. Kayak tadi itu sahabat tadi bilang sama Rasulullah, apa yang saya harus lakukan ya Rasul untuk menghapus dosa saya ini? Karena tegurannya tokcer, langsung hidungnya berdarah. Kata Rasulullah, sholli rakaatain, salat 2 rakaat. Kemudian salat ini disebut salat sunnah taubat. Kemudian Rasul membaca ayat innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan. Nah, dalam hadis ini sejalan dengan ayat tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk itu dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapus seluruh keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji. Makanya Nabi kalau ketemu aja suruhnya senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Karena Nabi mengajarkan kepada kita sebagai manusia muslim harus bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kalimatnya bukan wa khaliqil muslim juga. Bergaul dengan muslim bukan wa khaliqin nas. Bergaul dengan manusia, ya muslim ya non muslim, kita bergaul tetap harus dengan cara yang baik. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita kemudahan untuk mempertahankan ibadah yang sudah kita capai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan seluruh urusan kita, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan salehah, anak-anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, rajin ibadah, mendengar nasihat orang tua yang baik, anak-anak yang sukses, anak-anak yang bahagia dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, rezeki yang penuh berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surga Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah atau juga yang mengikuti channel YouTube, Instagram, dan Facebook yang telah mengikuti pengajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang masih ada di masjid dan di musolanya masing-masing, kita lanjutkan sholat sunnah syuruk. Kemudian juga minimal 2 rakaat, syukur bisa 4 rakaat. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga hidup kita berkah dan bahagia dunia dan akhirat. Ini yang dapat saya sampaikan. Ketemu lagi pada insya Allah hari Ahad yang akan datang. Dan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah bawa temannya. Jemaahnya makin banyak sekarang ini. Kayaknya sih kalau nambah lagi udah nggak muat ini. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.